Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bicara tentang Imam Ghazali, tetapi Imam Ghazali itu adalah samudra yang luas sekali ya. Oleh Imam Al-Haramain, gurunya Al-Ghazali disebut sebagai bahrun mughdiq ya. Lautan yang ombaknya itu atau gelombangnya saling beruntun saking banyaknya ilmu di dalam Al-Ghazali dan banyaknya gagasan yang ada di dalam samudranya Al-Ghazali itu, bahrun mughdiq ya. Karena itu saya hanya memilih satu bagian kecil saja di dalam ilmunya Imam Ghazali, yaitu bagaimana Al-Ghazali melihat hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan, atau antara agama dengan sains ya. Saya memandang masalah ini masalah yang amat penting untuk diketahui oleh umat Islam pada umumnya, tetapi lebih khusus lagi penting diketahui oleh para santri. Apalagi kita sebagai bagian dari warga Nahdlatul Ulama itu menjadikan Al-Ghazali sebagai kiblat. Kalau NU menganggap Al-Ghazali itu sebagai kiblat dalam tasawuf, kalau saya menganggap Al-Ghazali itu kiblat dalam semua hal, tidak saja di dalam bidang tasawuf. Saya akan ngaji Al-Ghazali tentang bagaimana pandangan dan ajaran Imam Ghazali mengenai hubungan antara agama dengan sains, dengan pengetahuan. Selama ini mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa Al-Ghazali itu dituduh sebagai pembunuh filsafat, sebagai sumber kemunduran dunia Islam, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap matinya api pengetahuan di dalam peradaban Islam. Al-Ghazali menjadi tertuduh menjadi al-mudda'a alaih ya, sebagai tertuduh Al-Ghazali. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu semua tidak benar ya. Al-Ghazali sama sekali tidak seperti yang dituduhkan itu. Nah, untuk itu saya akan mencoba menerangkan bagaimana sejatinya pandangan Al-Ghazali mengenai filsafat,
mengenai pengetahuan, mengenai sains. Mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu makna filsafat pada zaman Al-Ghazali. Karena kita selama ini memahami filsafat itu sebagai pengetahuan yang sekarang ini diajarkan di Fakultas Filsafat. Jadi filsafat itu kita pahami sebagai pengetahuan atau ilmu yang diajarkan di dalam Fakultas Filsafat. Dan itu tidak benar sama sekali. Jadi istilah filsafat pada masa Al-Ghazali itu beda pengertiannya dengan filsafat pada zaman sekarang. Ada pergeseran makna yang luar biasa. Ada perubahan makna yang drastis antara filsafat sebagaimana difahami pada zaman Al-Ghazali dengan filsafat pada saat ini. Ya, itu beda sekali. Pada zaman Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan filsafat itu adalah segala pengetahuan yang sumbernya di luar wahyu. Itu filsafat. Jadi filsafat adalah semua pengetahuan yang sumbernya bukan wahyu yang datang dari para nabi. Kalau merujuk kitab Ihya, ya, di dalam Kitabul Ilm, maka filsafat itu istilah lainnya adalah ulum akliyah. Karena Al-Ghazali dalam kitab Ihya membagi ilmu secara garis besar itu dalam dua kategori, dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah ulum diniyah atau syar'iyah, itu istilah Ihya-nya ulumun syar'iyatun. Yang kedua adalah ulumun akliyatun. Ulumun syar'iyah artinya adalah ilmu-ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sumbernya adalah as-sama', yaitu riwayat langsung dari Allah dan Nabi. Itu namanya ulum syar'iyah. Di dalam bahasa kita sekarang namanya ilmu agama. Itu namanya ulum syar'iyah. Nah, ilmu-ilmu yang bukan sumbernya wahyu, yang sumbernya itu bukan sama, bukan riwayah, tetapi sumbernya adalah bisa akal, bisa penelitian lapangan, bisa cerita sejarah, bisa macam-macam. Pokoknya segala ilmu pengetahuan yang bukan bersumber dari wahyu, itu namanya ulum akliyah. Sekarang sering kita sebut dengan pengetahuan umum, ya kan? Pengetahuan umum, ada pengetahuan agama. Nah, itu adalah ilmu menurut Al-Ghazali. Filsafat itu adalah nama untuk ulum akliyah ini. Nah, karena ulum akliyah itu isinya banyak, maka harus dilihat satu persatu. Karena itu Al-Ghazali menjelaskan yang disebut dengan filsafat secara garis besar itu isinya ada 5 pengetahuan di dalamnya. Ada 6, ya. Ada 6 bidang di dalam filsafat. Nah, pertama, filsafat itu adalah isinya adalah ar-riyadhiyat, yaitu ilmu tentang hitung-menghitung, atau disebut juga dengan matematika. Itu namanya ar-riyadhiyat. Itu filsafat. Barang siapa yang belajar matematika, maka menurut standar pada zaman Al-Ghazali, dia belajar filsafat.
Jadi belajar matematika itu belajar filsafat. Kalau anak SD belajar matematika, anak SD belajar filsafat. Jadi filsafat ini sudah dipelajari sejak SD. Sudah sejak zaman SD dipelajari filsafat itu. Menurut pengertian pada zaman Al-Ghazali. Pertama adalah ar-riyadhiyat, matematika, ilmu hitung-menghitung. Yang kedua adalah ilmu yang disebut dengan al-mantiqiyat, yaitu ilmu tentang logika atau ilmu mantik, ilmu cara berpikir. Bagaimana berpikir dengan benar, menyimpulkan dengan benar, itu namanya ilmu mantik. Itu juga filsafat. Yang ketiga adalah ilmu yang disebut dengan at-tabi'iyat, ilmu-ilmu tentang alam sekitar kita ini. Bisa alam itu alam yang organik, artinya hidup, biologi, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang macam-macam. Ilmu biologi itu namanya ilmu tabi'iyat. Atau ilmu-ilmu tentang alam yang bukan hidup, tidak organik, anorganik, seperti batu, besi, tembaga, kuningan, emas, nikel, itu semua itu semua kan ada ilmunya. Itu namanya ilmu tabi'iyat. Namanya ilmu fisika kalau dalam bahasa sekarang. Itu juga namanya filsafat. Jadi kalau ada anak SMP belajar fisika atau biologi sama dengan belajar filsafat. Itu adalah bagian ketiga di dalam ilmu filsafat. Yang keempat adalah ilmu yang disebut dengan ilahiyat, yaitu ilmu mengenai ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan ini dibagi dua. Nah, ini agak rumit sedikit. Jadi yang keempat adalah ilmu namanya ilmu ilahiyat, ilmu tentang ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan ini ada dua bagian. Ada ilmu ketuhanan umum, ada ilmu ketuhanan khusus. Ilmu ketuhanan umum adalah ilmu tentang al-mawjud, sesuatu yang ada. Al-mawjud, kalau dalam bahasa yang sering dipakai oleh para ulama filsafat, al-mawjud bima huwa mawjud, ilmu tentang yang ada, tetapi bukan ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Apa perbedaan antara ada yang muqayyad dan ada yang mutlak? Ada yang muqayyad itu seperti misalnya ilmu biologi. Ilmu biologi tentang hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang hidup itu adalah ilmu tentang yang ada juga, karena hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ada. Ilmu tentang sejarah itu juga ilmu tentang yang ada. Ilmu politik juga ilmu tentang yang ada. Ilmu fikih juga ilmu tentang yang ada, karena semua ilmu itu membicarakan sesuatu yang maujud. Karena tidak mungkin membicarakan sesuatu yang maktum. Ilmu itu selalu yang menjadi bahan pembicaraan adalah yang maujud. Kalau yang maktum tidak mungkin dibahas. Ya, karena maktum, gimana membahas yang maktum yang tidak ada? Ilmu itu membahas sesuatu yang maujud, yang ada. Hanya bedanya kalau ilmu-ilmu seperti tadi itu fikih, tauhid, nahwu, fisika, biologi, ilmu politik, segala macam itu adalah ilmu tentang maujud yang muqayyad, maujud yang diberikan batasan. Misalnya ilmu fikih, ilmu tentang yang ada tapi dibatasi, yaitu dari sudut apakah sesuatu itu perintah atau tidak dari Allah. Itu namanya ilmu fikih.
Ilmu nahwu itu juga ilmu tentang yang maujud. Maujud dalam pengertian dari sudut bagaimana maujud itu bisa dibicarakan dan menjadi kalam yang bermakna, yang mempunyai arti, dan bagaimana cara mengetahui i'rabnya, tasarruf, tasrifnya. Nah, itu namanya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Maujud, muqayyad. Ilmu tentang sejarah juga sama, ilmu tentang yang maujud dilihat dari sudut masa lampau. Semua ilmu itu tentang yang maujud, cuma ilmu itu maujud muqayyad. Nah, kalau ilmu ilahiyat tadi itu adalah ilmu tentang maujud yang mutlak, yang tidak dikoyiti, tidak dibatasi, mutlak. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya adalah sesuatu itu di dunia itu mula-mula berasal dari sesuatu yang tunggal, kemudian dia dari sesuatu yang tunggal itu lahir sesuatu yang banyak. Jadi kan kalau lihat segala sesuatu di dunia ini, sesuatu di dunia ini itu mula-mula adalah benih kecil, kemudian dia tumbuh menjadi sesuatu yang banyak. Itulah hukum yang menjadi aturan segala hal yang wujud di dunia ini. Jadi sesuatu itu semula satu, kemudian dia menjadi banyak. Jadi ada namanya al-wahdah, ada namanya al-kathrah. Nah, itu namanya pembahasan dalam ilmu ilahiyat. Sesuatu itu semula satu, kemudian jadi banyak. Tetapi yang banyak ini sebetulnya bisa dikembalikan kepada yang satu. Itu namanya ilmu tentang al-maujud. Kemudian misalnya contohnya yang lain lagi. Sesuatu yang maujud itu sebetulnya sama atau tidak? Misalnya Allah maujud, manusia maujud, kambing maujud, mangga juga maujud, HP juga maujud, ini mikrofon juga maujud, semua maujud semua. Allah maujud, manusia maujud, kambing juga maujud, tikus juga maujud. Pertanyaannya, apakah maujudnya Allah, maujudnya manusia, maujudnya tikus kira-kira sama atau tidak? Itu namanya pembahasan dalam ilmu ilahiyat itu. Pembahasannya banyak sekali, rumit, tetapi itu menjadi bagian dalam ilmu tentang ilahiyat, ilmu tentang yang maujud, yang di dalam ilmu filsafat disebut dengan ilmu ontologi. Ilmul maujud atau al-ilmu bil maujud, yaitu namanya ilmu ontologi. Itu namanya ilahiyat umum. Ilmu ilahiyat khusus adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ilahiyat bil ma'nal khas, itu artinya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Ihya yaitu ilmu batin, ilmu tentang dunia batin yang menyambungkan antara hati manusia dengan Allah. Itu bagian keempat dalam filsafat, namanya ilahiyat, atau dalam istilah kita ya ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu teologi dan seterusnya. Itu juga filsafat. Barang siapa belajar ilmu teologi, dia juga belajar filsafat. Belajar kitab Aqidatul Awam namanya juga belajar kitab Jauhar Tauhid juga belajar. Karena ilahiyat itu bagian dari falsafah dalam pengertian Imam Ghazali. Yang kelima adalah bagian dari ilmu filsafat disebut dengan ilmu al-siyasiyat. Ilmu politik. Ilmu politik itu definisinya kalau di dalam masa Al-Ghazali itu dua. Ilmu politik itu ada namanya ilmu tadbirul manzil, yaitu mengatur rumah, artinya mengatur bagaimana
rumah ini bisa tegak, budgetnya tidak oleng, bisa belanja dengan normal, tidak pasak lebih tiang daripada tiang lebih pasak tadi, pasak lebih besar daripada tiang misalnya, ya. Artinya orang menjaga supaya budget dan biaya rumah tangga itu bisa sehat, ilmu ekonomi. Tadbirul manzil itu adalah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu juga bagian daripada ilmu filsafat yang masuk di dalam kategori as-siyasiyat. Yang kedua bagian dari ilmu siyasiyat adalah tadbirul madinah, mengatur kota, yaitu mengatur negara. Jadi ilmu tentang mengatur negara itu juga bagian dari filsafat. Yang terakhir bagian keenam adalah ilmu yang disebut dengan al-akhlaqiyat, tentang bagaimana manusia itu bertindak dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Ada benar, ada salah, ya. Kalau begini benar, kalau begitu salah. Manusia hidup tidak bisa normal, tidak bisa teratur kalau tidak ada ilmu yang namanya akhlakiyat ini. 6 semua tadi itu filsafat semua. Ar-riyadiyat, al-mantiqiyat, at-tabi'iyat, al-ilahiyat, as-siyasiyat, al-akhlaqiyat. Itu semua filsafat. Semua ilmu keenam ini sumbernya di luar wahyu. Di luar wahyu. Kalau ilahiyat yang sumbernya wahyu bukan filsafat. Tetapi ilahiyat yang sumbernya akal murni itu filsafat. Contohnya, kalau jenengan belajar ilmu tauhid, misalnya belajar ilmu jauhar tauhid, itu pasti nanti di bagian awal itu ada pembahasan tentang hukum menurut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ya. Kalau di dalam fikih hukum itu ada 5, ya, yaitu wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ada 5 ini hukum syarak dalam bidang fikih. Itu hukumnya ada 5 ini. Di dalam ilmu tasawuf itu juga ada hukumnya sendiri. Ada hukum namanya al-mamduh wal madhmum. Sesuatu itu dicela atau dipuji. Hukumnya 2. Ya, sesuatu itu ada al-madhmum, ada al-mamduh. Ya, selalu itu hukum di dalam ilmu tasawuf. Di dalam ilmu akidah, dalam ilmu kalam itu ada hukum namanya hukum akal, al-ahkamul aqliyah. Nah, hukum akal yang merupakan hukum yang sering dipakai di dalam ilmu akidah, ilmu kalam itu ada 3, al-wajib, al-mumkin, al-mustahil. Ya, 3 itu kan hukumnya kan, ada wajib, ada al-mumkin, ada al-mustahil. Itu hukum dalam bidang ilmu kalam. Jadi setiap bidang ilmu punya hukumnya masing-masing. Dalam ilmu nahwu juga ada hukumnya. Ada hukum ada mu'rab, ada mabni, ya, dan seterusnya. Jadi setiap ilmu itu ada hukum di dalamnya. Nah, hukum dalam ilmu kalam ada 3 tadi itu yang disebut dengan al-ahkamul aqliyah. Ini bukan wahyu, ini filsafat. Meskipun itu pembahasan dalam ilmu akidah, tapi dia bukan akidah dalam pengertian akidah yang bisama, yaitu akidah yang berasal dari Kanjeng Nabi atau Quran. Tapi ini adalah ilmu akidah yang dihasilkan melalui nalar manusia. Itu namanya filsafat, bukan ilmu syar'iyah tapi ulum akliyah.
Nah, jadi semua ilmu tadi itu keenam-enamnya itu namanya filsafat, kemudian semuanya sumbernya di luar wahyu. Nah, Al-Ghazali membagi filsafat dalam 6 tadi itu ditafsil. Nah, ini bahasa fikih ini. Jadi setiap menghukumi sesuatu itu tidak bisa menghukumi dengan cara gebiah uyah atau dengan cara gelondongan. Tidak ditafsil, enggak bisa menghukumi sesuatu itu harus dengan tafsil. Nah, Al-Ghazali mentafsil filsafat terhadap 6 bagian tadi itu. Filsafat yang terkait dengan riyadhiyat, ya, ilmu filsafat yang berupa riyadhiyat, mantikiyat, tabiiyat, siyasiyat, dan akhlakiyat, 5 ini Imam Ghazali tidak ada masalah. Ahlan wa sahlan, enggak apa-apa, monggo dipelajari, tidak masalah. Malah bagian filsafat yang namanya al-mantikiyat itu bukan saja sumonggo-monggo dipelajari, bahkan Al-Ghazali pernah mengatakan barang siapa tidak pernah belajar ilmu mantik, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Itu kata Al-Ghazali, man lam yata'allam al-mantik falam yuthaq bi ilmihi. Itu kata beliau dalam kitab Mi'yarul Ilm. Jadi barang siapa tidak pernah belajar ilmu mantik, maka ilmunya tidak bisa diandalkan. Artinya perlu diteliti itu, ya, sebelum diterima. Karena ini ilmu tentang bagaimana menalar dengan benar. Kalau bahasa itu ada ilmunya supaya tidak salah, namanya nahwu, maka mantik itu adalah nahwunya penalaran. Supaya kita bernalar, berpikir itu tidak keliru. Nah, itu ilmunya namanya ilmu mantik. Itu juga bagian dari filsafat. Bahkan Al-Ghazali mengatakan belajar filsafat itu keharusan bagi seorang ulama. Supaya ilmunya bisa mautsukun bihi, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Itu bagian dalam ilmu namanya ilmu mantikiyat. Ilmu tabiiyat, Al-Ghazali malah dalam kitab Ihya, Al-Ghazali mengatakan bahwa belajar ilmu-ilmu yang namanya akliyah, yang dibutuhkan untuk qiwamud dunya, untuk mengatur dunia ini, itu hukumnya fardu kifayah. Bisa dicek dalam kitab Ihya di juz pertama, dalam bab pertama Kitabul Ilm. Ketika beliau membahas mengenai aqsamul ilm, beliau mengatakan ulum akliyah meskipun sumbernya bukan dari wahyu, tetapi itu kalau dibutuhkan untuk qiwamud dunya, maka hukumnya ilmu itu fardu kifayah, dipelajari oleh orang Islam. Nah, ilmu pertama di dalam ulum akliyah yang Al-Ghazali sebut itu adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu ilmu yang paling diunggulkan oleh para ulama pada masa dahulu. Kenapa? Karena tasawuf itu kedokteran, tetapi kedokteran hati. Tib itu kedokteran, tapi kedokteran jasad. Jadi ada tibbul arwah, ada tibbul ajsad. Tibbul arwah itu ilmu tasawuf, tibbul ajsad itu adalah kedokteran. Dua ilmu ini sama-sama dibutuhkan untuk manusia supaya hidupnya sehat. Sehat badani dan sehat rohani. Kalau sehat badani itu ada asuransinya namanya BPJS. Tapi kalau sehat rohani nggak tahu asuransinya apa itu. Nggak ada BPJS-nya. BPJS-nya ya belajar kitab Ihya. Itu namanya tibbul arwah, kedokteran rohani. Makanya ilmu kedokteran itu ilmu yang sangat disukai oleh para ulama zaman dulu. Dan mereka belajar.
para kiai-kiai zaman dulu itu senang belajar ilmu kedokteran. Sampai ada para ulama itu yang tidak hanya senang belajar kedokteran, tapi ngarang kitab dalam kedokteran. Ahli fikih yang ngarang dalam kitab kedokteran itu ada banyak. Salah satunya adalah Ibnu Rushd, yaitu lawan debatnya Imam Ghazali. Ibnu Rushd itu ngarang, dia ini seorang qadhi, kiai, tetapi dia ngarang kitab dalam bidang kedokteran namanya Al-Kulliyatu fit Tibb, yang diterjemahkan dalam bahasa Latin dan diajarkan di universitas-universitas di Eropa pada abad pertengahan selama ratusan tahun. Karangan seorang kiai. Jadi ilmu kedokteran itu ilmu yang termasuk ilmu favoritnya ulama zaman dulu. Itu semua filsafat, ilmu tijarah, ilmu pertukangan, ilmu perdagangan, ilmu tentang perkayuan, itu semua bagian daripada ilmu filsafat itu. Termasuk tata boga. Pokoknya segala ilmu yang bukan belajar berasal dari wahyu namanya filsafat. Itu pengetahuan filsafat pada zaman itu. Semua ilmu yang sumbernya bukan dari wahyu itu filsafat. Nah, jadi Al-Ghazali mengatakan belajar tabiiyat monggo. Bahkan fardu kifayah kalau itu dibutuhkan untuk qiwamud dunya. Dan orang Islam sekarang ini tidak bisa sebagai umat itu dihormati oleh bangsa-bangsa kalau kita tidak belajar ilmu tabiiyat. Fisika, farmasi, kimia, biologi, dan seterusnya. Itu semua harus dipelajari oleh orang Islam yang dalam kitab Ihya hukumnya fardu kifayah sama dengan tajhizul mayyit. Barang siapa tidak ada yang melakukan, tidak ada yang belajar ilmu itu, semua orang Islam dosa. Tapi kalau ada satu yang sudah belajar, kita semua sudah gugur kewajibannya. Itu ilmu tabiiyat. Jadi riyadhiyat, mantikiyat, tabiiyat, semua ahlan wa sahlan, monggo dipelajari. Ilmu akhlakiyat dan siasiyat monggo dipelajari. Meskipun mungkin ada sedikit, kata Al-Ghazali, ada satu dua yang perlu diperdebatkan, tapi oke, secara keseluruhan. Ilmu yang dipersoalkan oleh Al-Ghazali dalam bidang filsafat itu hanya dalam bidang ilahiyat. Ilmu mengenai akidah itu yang dipersoalkan. Kenapa? Karena orang Islam itu punya ajaran akidah sendiri yang berasal dari wahyu, dari Nabi, dari Quran dan Sunnah. Kalau di luar masalah akidah, monggo belajar saja. Tapi dalam masalah akidah, kita punya tuntunan sendiri yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Al-Ghazali itu paling kritis terhadap filsafat jika menyangkut masalah ilahiyat. Nah, di dalam masalah ilahiyat sendiri, Al-Ghazali itu tidak semua hal dalam ilmu ilahiyat yang dibahas filsafat dikritik. Hanya dari ribuan masalah dalam ilmu ilahiyat, hanya 20 yang dipandang Al-Ghazali bermasalah. Ribuan masalah ilahiyat itu hanya 20 saja yang bermasalah. Di antara 20 ini ada 3 masalah yang memang itu sangat penting sekali, dan di situ filsafat keliru, dan orang yang percaya pada filsafat di dalam 3 hal ini dia kafir. Nah, itu saja, 3 saja. Dari ribuan masalah dalam ilahiyat hanya 20, dari 20 yang menjadikan seseorang kafir hanya 3 saja. Di luar 3 ini itu disebut bid'ah, bukan kafir tapi bid'ah. Apa itu 3 masalah ini? Ya, yang pertama
adalah kalau jenengan percaya mengikuti filsafat, di sini maksudnya filsafat Yunani, bahwa alam raya ini qadim, bukan hadis, ya, maka orang itu kafir. Kalau orang percaya bahwa alam ini qadim, dari dulu ada dan akan terus ada, dari dulu ada dan akan terus ada, ya, itu namanya qadimun, maka orang seperti ini itu kafir karena bertentangan dengan akidah agama Islam. Karena dalam Islam diajarkan alam itu hadithun. Itu ajaran pertama dalam kitab belajar tauhid, Johar Tauhid, itu adalah bahwa salah satu dalil wujudnya Allah adalah hudusul alam. Allah itu ada karena alam hadis. Kenapa alam hadis itu menjadi dalil wujudnya Allah? Karena segala sesuatu yang hadis, yang anyar teko dalam bahasa pesantrennya, artinya hadis itu adalah, kalau dalam bahasa yang diciptakan dalam waktu. Kalau diciptakan dalam waktu, dia punya awal dan punya akhir, bukan qadimun artinya abadi. Itu namanya hadithun. Sesuatu yang diciptakan dalam waktu, dia butuh yang menciptakan. Wa kullu hadithin yahtaju ila muhdithin. Dan muhdisnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hudusul alam itu menjadi prinsip dari akidah kita. Minimal menurut akidah Asy'ariyah, hudusul alam itu adalah dalil wujudnya Allah. Karena sifat Allah yang pertama adalah wujud, ya kan? Wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Nah, wujud itu dalilnya adalah hudusul alam. Pertama itu. Filsafat mengatakan alam itu qadim. Al-Ghazali mengatakan tidak. Menurut ajaran akidah kita, alam itu hadis karena alam hadis itu dalil wujudullah. Kalau kita meyakini alam itu qadim, maka kita berseberangan dengan akidah Islam, karena itu menjadi kafir. Yang kedua, kalau orang percaya bahwa Allah itu hanya mengetahui sesuatu yang kulliyat, tidak juz'iyat, maka dia juga kafir. Apa maksudnya? Menurut para filosof, Allah itu dibayangkan seperti bos besar di kantor. Seperti presiden. Presiden Jokowi itu kan tahu, kan tidak mungkin Pak Jokowi itu ngerti segala hal, detail-detail sampai apa yang dikerjakan lurah, kan tidak tahu. Pak Jokowi hanya tahu kebijakan-kebijakan besar saja. Beliau tidak ngurusi itu apa yang dikerjakan lurah, camat, bupati, kabak, apalah kakanwil depak, apa enggak tahu. Ya karena itu bukan urusan presiden. Presiden hanya mengetahui kulliyat. Juz'iyat tidak mengetahui. Nah, Allah itu dibayangkan oleh para filosof begitu. Allah itu taunya yang besar-besar saja. Urusan skor Real Madrid sama Barcelona itu tidak penting itu. Allah tidak ngurusi itu. Tidak ngurusi itu. Itu kalau bayangan para filosof. Nah, menurut akidah Islam tidak. Justru Allah itu mengurusi hal yang detail-detail itu. Kalau Allah hanya mengurusi yang besar-besar saja, itu tidak berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Karena manusia itu urusannya pernik-pernik ini. Urusan dagang rugi, putus pacar, gagal nikah, susah nyari istri atau suami, dagang rugi, ujian gagal. Kan masalah manusia kan kecil-kecil itu. Orang tua cerai. Udahlah,
manusia itu urusannya kecil-kecil ini. Kalau Allah ngurusi yang besar-besar, itu Allah itu kan nggak tersentuh, itu ya apa gunanya? Kita butuh Tuhan justru yang peduli sama hal-hal kecil. Tuhan yang kita doa kepada Tuhan kalau kita putus pacar. Kalau kita gagal ikut ujian ASN, ya. Kita butuh Tuhan yang memang care terhadap hal-hal yang kecil-kecil yang dihadapi manusia sehari-hari. Apa gunanya doa kalau Tuhan ngurusi besar-besar saja? Itu seperti nggak ada gunanya, itu Tuhan yang jauh dari manusia. Justru Tuhan yang kita butuhkan adalah Tuhan yang peduli pada kehidupan manusia sampai sekecil-kecilnya. Itulah pandangan ketuhanan menurut akidah Asy'ariyah atau akidah Islam, tidak hanya Asy'ariyah, akidah Islam secara keseluruhan. Semua kelompok dalam Islam semua sama pandangannya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu tidak lelah mengurusi langit dan bumi dengan segala pernik-perniknya. Diurusi kecil-kecil, diurusi semua. Nah, barang siapa percaya Allah itu hanya mengetahui hal-hal kulliyat saja, maka dia kafir. Karena itu bertentangan dengan akidah Islam. Yang terakhir adalah orang yang mengingkari kebangkitan jasad di hari kiamat. Para filosof itu tidak percaya jasad manusia bisa dibangkitkan setelah mati. Yang bangkit hanya rohnya saja. Jadi yang dikritik Al-Ghazali hanya masalah ilahiyat. Ilahiyat pun itu hanya dalam 3 masalah yang paling krusial. Itulah bagian dalam filsafat yang menjadi sasaran kritik Al-Ghazali di dalam kitabnya namanya Tahafutul Falasifah, tapi bisa dibaca ringkasannya dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Al-Munqidh Minadh Dhalal itu ringkasan dari Tahafutul Falasifah sebagian, ya. Bagian yang terkait dengan ilahiyat memang Al-Ghazali keras sikapnya, ya, karena di dalam filsafat yang berkaitan dengan ilahiyat ini Al-Ghazali melihat bahwa pandangan para filosof itu saling bertabrakan satu dengan yang lain. Itu namanya tahafut, ya. Artinya tidak ada kesepakatan di antara mereka. Pandangannya saling bertentangan satu dengan yang lain, saling konflik, ya. Sehingga itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak mengetahui sesuatu yang sejati, ya, sesuatu yang kebenaran di dalam masalah ilahiyat ini, karena mereka tidak berangkat dari wahyu. Jadi dalam pandangan Al-Ghazali tentu saja kebenaran yang kita pegangi dalam masalah ilahiyat adalah wahyu. Itu pegangan kita. Nah, para filosof ini karena tidak berpegang pada wahyu dan bersumber hanya dari penalaran murni, mereka menelurkan kesimpulan-kesimpulan yang satu dengan yang lain saling bertabrakan. Karena itu sebaiknya bagian filsafat yang berkaitan dengan ilahiyat ini dihindari. Nah, tetapi kalau misalnya kesimpulan Al-Ghazali ini kita ikuti, itu kan berarti masih ada 5 bagian filsafat yang terbuka untuk dipelajari. Hanya ilahiyat saja yang beliau wanti-wanti supaya umat Islam tidak terjun di situ atau tidak mempelajari itu. Masih terbuka 6 bagian filsafat yang bisa dipelajari oleh orang Islam. Nah, memang di dalam masalah riyadiyat dan tabiiyat ada warning juga dari Al-Ghazali. Bagaimana makna daripada warning itu? Begini, ini relevan sekali dengan dunia sekarang. Orang-orang yang belajar ilmu fisika
atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematika, di mana ilmu-ilmu ini sebetulnya ilmu-ilmu yang kategorinya di dalam hierarki pengetahuan atau kebenaran tradisional dulu di kalangan para ulama dulu, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu yang namanya ilmu burhaniyat. Di luar ilmu wahyu ya, di luar ilmu yang bersumber dari wahyu, ilmu yang memiliki kebenaran paling tinggi adalah ilmu burhaniyat. Apa itu ilmu burhaniyat? Ilmu yang dalilnya kokoh sekali. Misalnya dalam Riyadhiyat 2 tambah 2 itu 4. Sampai Al-Ghazali mengatakan kalau ada orang menunjukkan kepada saya bahwa 2 tambah 2 itu 5, buktinya apa? Buktinya saya bisa mengubah tongkat yang saya pegang ini menjadi ular. Saya tetap tidak percaya, saya takjub kepada dia bisa mengubah tongkat menjadi ular, tapi saya tidak percaya 2 tambah 2 itu adalah 5. Itu kata Al-Ghazali. Jadi di dalam masalah Riyadhiyat itu segala hal itu bersifat burhaniyat, pasti, dalilnya kokoh, rasional. Dalam masalah tabiiyat, hampir sebagian besar, kalau tidak malah keseluruhan, semua hal yang ada dalam tabiiyat karena berdasarkan penelitian empirik itu burhaniyat semua. Ya. Air dimasak, dipanasi sampai sekian derajat, maka dia akan mendidih. Ya. Itu kan hukum di dalam di dalam ilmu materi, ilmu fisika. Ya. Ada hukum Boyle, ada hukum Archimedes dan seterusnya. Itu semua hukum-hukum yang sifatnya burhaniyat, pasti rasional dan tidak mungkin salah. Jenengan bisa buktikan kalau jenengan memanaskan air dalam sekian derajat pasti akan mendidih. Itu namanya burhaniyat. Nah, kata Al-Ghazali, orang yang belajar ilmu tabiiyat dan ilmu riyadhiyat itu harus hati-hati. Jangan sampai dia karena terpukau dengan kepastian, dengan keburhaniyatan ilmu fisika dan ilmu riyadhiyat, dia mengira semua yang dikatakan para filosof itu burhani semua. Padahal yang burhani itu hanya yang terkait dengan masalah riyadhiyat dan masalah mantikiyat dan masalah tabiiyat. Begitu menyangkut masalah ilahiyat sama sekali enggak burhani. Karena dalilnya enggak kokoh. Itu yang diwanti-wanti. Boleh belajar fisika, tapi jangan kemudian berpikiran bahwa segala ilmu yang dikatakan oleh para filosof itu semua status dalilnya sama dengan ilmu tabiiyat. Kira-kira beginilah, kira-kira contohnya dalam kasus yang lain. Di Jawa atau di Indonesia ini, orang kalau sudah meraih titel doktor misalnya, itu dianggap ngomong apa saja itu pasti benar. Misalnya dia doktor fisika, karena sudah titelnya doktor, begitu pulang kampung, walaupun doktor fisika, disuruh ngomong soal fikih, soal tafsir, suruh ceramah agama, ya dokter ya. Memang dia doktor, tapi doktor fisika. Selama menyangkut fisika, dia doktor. Begitu dia bicara soal yang selain fisika, ya dia nggak bernilai omongannya. Itu maksudnya tadi pernyataan Al-Ghazali itu. Jangan sampai Anda belajar ilmu fisika dan riyadhiyat dan melihat kekokohan dalilnya para filosof dalam bidang dua ilmu itu, lalu Anda menyimpulkan apapun yang dikatakan para filosof pasti semua burhaniyat. Nah, itu yang salah. Dia burhaniyat hanya menyangkut masalah tabiiyat, riyadhiyat, mantikiyat. Di luar itu ilmunya adalah tahafud, artinya
tumpang tindih saling bertabrakan satu dengan yang lain, tidak burhaniyat itu. Apa relevansinya dengan sekarang? Relevansinya dengan sekarang adalah banyak. Sekarang ini, nah, filsafat itu kalau dalam bahasa sekarang itu namanya sains. Dulu namanya filsafat, dalam bahasa modern itu sains atau pengetahuan. Apa itu sains? Ya, ilmu-ilmu yang ada dua, ada sains itu sains kealaman, ada sains sosial. Nah, tapi dua ilmu ini itu kan kira-kira dua ilmu yang di luar ilmu agama, yang sumbernya bukan wahyu. Nah, dua ilmu ini, terutama ilmu-ilmu kealaman, itu memang di dalam dunia modern sekarang ini, itu meraih kesuksesan yang luar biasa. Terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah fisika, rekayasa fisika. Dan juga rekayasa-rekayasa yang lain, kedokteran misalnya, itu dahsyat sekali. Itu kesuksesan ilmu-ilmu fisika atau ilmu-ilmu kealaman. Mereka sukses bisa mengatasi banyak hal karena statusnya burhani dia. Kebenarannya itu kokoh sekali berdasarkan riset, kemudian diobservasi, kemudian diverifikasi sampai kepada kesimpulan ini burhani dan bisa mengatasi banyak masalah. Nah, kesuksesan ilmu-ilmu sains modern ini membuat sebagian orang berpikiran apapun yang dikatakan oleh para saintis modern tentang apa saja itu ya pasti saintifik. Padahal tidak semua yang mereka katakan itu saintifik. Persis seperti yang dikatakan Al-Ghazali. Misalnya contohnya, sekarang ini misalnya sebagian para saintis mengatakan bahwa misalnya berdasarkan pengetahuan modern, maka kami menyimpulkan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada misalnya. Seperti kata seorang ilmuwan besar Inggris yang terkenal, Stephen Hawking. Dia mengatakan Tuhan tidak dibutuhkan untuk mengatur alam raya ini karena alam raya ini sudah bisa mengatur dirinya dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Itu kata Stephen Hawking. Sekarang pertanyaannya, kalau menggunakan parameter Al-Ghazali, pernyataan Stephen Hawking ini pernyataan yang saintifik atau tidak saintifik? Tidak. Kenapa? Karena itu di luar wilayah sains sebetulnya. Itu sama dengan orang filsafat dulu berbicara di luar masalah riyadiyat, mantikiyat, tobiyat, dia bicara soal ilahiyat. Itu tidak burhani. Itu hanya pendapat dia sendiri, nggak ada buktinya. Karena sains tidak bisa dijadikan alat untuk membuktikan ketiadaan Tuhan. Karena sains itu adalah ilmu yang wilayahnya hanya hal-hal yang bisa diindera saja. Sementara Tuhan tidak bisa diindera. Bagaimana sains bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak bisa diindera, yang itu bukan bagian dari wilayah kerja dia. Makanya kesimpulannya tidak burhani. Itu kesimpulannya adalah tahafut. Itu adalah tidak kokoh itu. Itu makna pernyataan Al-Ghazali. Bukan melarang belajar fisika, cuma belajar fisika, monggo, tapi hati-hati. Jangan mengira bahwa segala hal yang dikatakan fisikawan itu status kebenarannya sama dengan ketika mereka bicara mengenai fisika. Karena para saintis itu kadang-kadang juga ngomong hal di luar ilmunya juga. Sama lah di sini juga banyak kan. Oh iya, orang ahli kedokteran tiba-tiba ngomong Quran atau ahli Quran tiba-tiba ngomong kedokteran gitu kan. Banyak orang yang lompat pagar. Itu makna dari pernyataan tadi itu. Al-Ghazali mewanti-wanti, jangan kalian mempercayai orang-orang yang berbicara di luar kompetensinya. Dia burhani sejauh menyangkut kompetensinya.
Itu makna dari pernyataan tadi. Bukan artinya Al-Ghazali melarang untuk belajar ilmu fisika atau ilmu-ilmu filsafat yang tadi itu, yang bagian selain ilahiyat. Enggak, pelajari saja. Tapi hati-hati, jangan sampai mengira bahwa segala hal yang dikatakan oleh para saintis, para filosof itu benar semua, burhani semua, sehingga mengatakan bahwa agama itu salah. Nah, itu yang tidak boleh itu. Nah, tapi betul memang Al-Ghazali ini di dalam kitab-kitabnya memang menulis banyak hal yang kalau dipelajari tidak secara proporsional itu bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. Contohnya begini, di dalam kitab Ihya itu ada kitab judulnya Kitabuz Zammid Dunya, kitab tentang mencela dunia. Kitabuz Zammid Dunya, kitab tentang mencela dunia. Nah, orang yang membaca kitab Ihya hanya berhenti di sini saja, bisa punya pandangan keliru bahwa seolah-olah kitab Ihya itu mengajak kita mencela dunia. Karena kitab Ihya itu kitab yang di dalamnya banyak kitab. Jadi Ihya itu kitab besar, di dalamnya ada kitab-kitab kecil. Jadi kitab Ihya itu sebetulnya bunga rampai. Di dalam kitab Ihya itu ada 40 kitab. Ya, ada 40 kitab. Jadi kitab Ihya itu dibagi atas 4 jilid. Ya. Masing-masing jilid itu ada 10 kitab. 10 kali 4 ada 40. Kenapa 40? Karena 40 itu adalah usia yang menentukan di dalam kehidupan manusia. Para nabi menjadi nabi umur 40. Manusia itu dewasa secara rohani pada umur 40. Makanya 40 itu menjadi angka simbolik dan kitab Ihya ditulis 40 kitab. Jadi kitab Ihya itu kitab, di dalamnya banyak sub-sub kitab. Ada 40 kitab. Kitab pertama Kitabul Ilm, kitab tentang pengetahuan. Penutup kitab Ihya adalah Kitabu Al-Maut wa ma ba'dahu. Kitab mengenai kematian. Itu penutup kitab Ihya. Kenapa? Ya manusia pada akhirnya mati semua. Makanya simbol akhir kitab Ihya adalah kitab tentang kematian dan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Kitab mengenai soal mencari rezeki itu ada kalau nggak salah pada kitab nomor 17 atau 20. Karena orang pada umur 20 itu mulai mikir mencari rezeki. Ini begitu. Kitab Ihya itu disusun oleh Al-Ghazali mengikuti perjalanan manusia. Kitab mengenai Ajaibul Qalb itu kitab nomor 31. Kenapa begitu? Karena pada umur 31 orang mulai menyadari kediriannya, mengenali dirinya dengan cara mengenali Ajaibul Qalb. Jadi membaca kitab Ihya itu harus paham simbolisasinya. Karena masing-masing kitab itu menandai perjalanan hidup manusia. Kitab mengenai nikah itu ya kalau nggak salah kitab nomor 16 atau 17 lah. Akhirnya ya artinya pada zaman itu umur nikah itu. Kira-kira begitu. Nah, kitab dalam kitab Ihya ada namanya Kitabuz Zammid Dunya. Orang yang belajar kitab Ihya berhenti di Kitabuz Zammid Dunya akan mengira kitab Ihya itu mengajak kita untuk menjauhi dunia semua. Untuk miskin rame-rame. Keliru sama sekali karena kitab Ihya itu tidak hanya itu saja. Ada 40 kitab.
Ada kitab bagian awal kitab Ihya mengatakan belajar kedokteran itu fardu kifayah, belajar pertanian. Loh, kalau belajar pertanian fardu kifayah ngapain kok zamud dunia? Kan tidak masuk akal. Makanya harus dipelajari dengan dipahami dengan proporsional. Apa maksudnya zamud dunia di sini? Nah, orang yang tidak memahami dengan proporsional memang bisa terjatuh kepada pemahaman yang keliru. Nah, saya rasa sumber daripada tuduhan-tuduhan kepada kitab Ihya ini adalah kekeliruan orang dalam memahami itu. Atau dia baca kitab Ihya satu kitab, lalu berhenti, lalu mengambil kesimpulan. Itu masalahnya. Jadi belajar kitab Ihya harus dari awal sampai akhir dan paham. Ya, dan paham, itu penting itu. Karena kalau khatam tapi tidak paham ya sama saja. Belajar dari awal sampai akhir paham. Nah, kalau dia paham, dia akan mengerti apa maksud Al-Ghazali dengan statement seperti itu tadi itu. Nah, ini problemnya karena banyak orang yang belajar Al-Ghazali tidak paham atau belajar satu kitab saja lalu mengambil kesimpulan itu. Itu tidak benar sama sekali. Nah, tetapi saya mengakui dengan jujur memang ada bagian-bagian di dalam karangan Al-Ghazali yang juga perlu dikritik. Jadi mengkritik Al-Ghazali juga tidak masalah. Wong dia juga suka ngkritikin orang kok. Ya kita kritik balik, tidak masalah toh. Kita hormat pada Al-Ghazali, tapi sekaligus mengkritik Al-Ghazali tidak masalah. Saya sendiri kalau ngaji, kalau ada pandangan Al-Ghazali yang saya pandang itu menurut saya tidak tepat, ya saya mengajukan pandangan yang berbeda. Tapi secara keseluruhan Al-Ghazali menurut saya luar biasa. Ilmunya luar biasa, memberikan fondasi yang kokoh bagaimana membangun peradaban Islam yang seimbang. Ada banyak masalah-masalah yang bisa menimbulkan pertanyaan, tapi itu bisa dijawab. Tapi juga ada masalah di dalam Al-Ghazali yang memang dia perlu dikritik. Tapi itu tidak banyak menurut saya. Ada iskal dalam kitab Ihya, ada. Banyak hal menimbulkan iskal dalam kitab Ihya. Al-Ghazali mengatakan ulumul akhirah itu lebih utama daripada ulumud dunia. Itu betul. Tapi itu bukan berarti bahwa keutamaan itu berarti menafikan pentingnya ulumud dunia. Ya memang kalau dilihat skalanya akhirat dengan dunia, ya lebih utama akhirat, jelas dong. Enggak bisa kita mengatakan akhirat itu lebih rendah daripada dunia, enggak bisa. Bagaimanapun kehidupan abadi lebih mulia daripada kehidupan dunia. Cuma yang jadi masalah kan ada orang yang melihat dunia seolah-olah segala-galanya. Itu yang perlu dikritik itu. Jadi akhirat tetap utama, tetapi dunia ini juga penting. Kenapa penting? Buktinya kalau penting Al-Ghazali mengatakan belajar pertahanan itu fardu kifayah. Itu menunjukkan bahwa beliau menganggap dunia ini penting. Zamud dunia itu artinya adalah kita tidak boleh dikuasai dunia. Kita menguasai dunia. Kita boleh mencari kekayaan tapi tidak dikuasai oleh kekayaan. Kan gitu maknanya. Nah problemnya kalau ada kiai mengatakan kita zamid dunia, terus artinya memang dunia itu jelek. Ya dia mengatakan begitu karena kebetulan dia kere. Ya nggak boleh itu, nggak bisa. Kita tidak boleh mengajari umat untuk zamud dunia. Nggak boleh. Umat Islam itu menganggap dunia ini kan mazra'atul akhirah. Al-Ghazali juga mengatakan begitu dalam kitab Ihya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bagaimana mazra'ah kita? Kalau mazra'ah kita benci, ya kita nggak dapat akhirat itu. Jadi kita zamid dunia itu maknanya tidak berarti kita diajak untuk kere massal. Enggak, sama sekali tidak ya. Nah, sekarang setelah kita tahu posisi Al-Ghazali mengenai filsafat seperti itu, pertanyaannya, betul tidak?
atau tuduhan kepada Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali itu membunuh semangat sains pengetahuan, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat Islam. Kira-kira benar atau tidak? Setelah saya jelaskan tadi itu, tuduhan tadi itu kira-kira benar? Benar atau tidak? Enggak benar kan? Al-Ghazali mengatakan belajar kedokteran, belajar ilmu tabiat itu fardu kifayah. Kalau itu menjadi qiwamud dunya. Bagaimana mungkin kita menuduh Al-Ghazali itu membunuh pengetahuan dan sains dan filsafat dalam dunia Islam? Wong yang dikritik itu hanya bagian ilahiyat, ilahiyat pun hanya 3 masalah. Saupil tok yang dikritik itu. Jadi kalau mengatakan Al-Ghazali itu anti filsafat, keliru sama sekali. Karena yang beliau kritik hanya bagian yang kecil sekali dari filsafat yang begitu luas isinya itu. Nah, karena itu menurut saya berkepentingan untuk membela Al-Ghazali ini, ya. Pertama karena saya ngaji Al-Ghazali, yang kedua karena Al-Ghazali ini kiblatnya orang NU. Kalau disebut Al-Ghazali sumber kemunduran dunia Islam, berarti itu sumber kemunduran NU juga. Saya enggak terima. Ya. Jadi enggak benar sama sekali kalau Al-Ghazali itu sumber kemunduran dunia Islam. Nah, kalau dunia Islam mundur, sekarang kita harus akui, dunia Islam memang mundur. Bahwa dunia Islam mundur itu tidak boleh kita tolak. Kita harus mengakui kita ini mundur, karena itu kita harus berusaha bangkit. Tetapi kalau itu disalahkan kepada Al-Ghazali, itu keliru. Itu salahnya orang Islam sendiri yang memahami Al-Ghazali tidak tepat. Ya. Bukan salahnya Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali sebetulnya mengajarkan tadi itu. Bukan saja Al-Ghazali mengajarkan ini semua dalam kitab-kitabnya yang berbau filsafat. Di dalam kitab Ihya sendiri yang merupakan kitab yang diajarkan di pondok pesantren, Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori ulum akliyah itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Nah ini yang perlu diluruskan pandangan tentang Al-Ghazali, tentang kekeliruan pendapat banyak orang mengenai Al-Ghazali. Yang terakhir, memang semangat untuk belajar pengetahuan yang bersifat saintifik, ya, itu dalam dunia Islam ini memang mundur, ya, harus diakui. Sekarang ini sains modern itu berkembang justru di tangan bangsa-bangsa yang lain. Umat Islam tertinggal, padahal dulu itu bahkan ulama pun kiai menulis mengenai kedokteran. Al-Ghazali sendiri itu belajar kedokteran. Al-Ghazali itu belajar kedokteran meskipun tidak semendalam Ibnu Rushd. Tetapi beliau juga belajar ilmu kedokteran. Itu bisa diketahui kalau jenengan belajar kitab Ihya. Ketika Al-Ghazali membicarakan mengenai soal Kitabu Ajaibil Qalb, kitab tentang keajaiban hati, beliau itu membahas tentang hati manusia, itu seperti seorang dokter. Fisiologinya, maksudnya susunan dan anatominya, itu beliau tahu seperti seorang dokter. Nah, kalau orang-orang NU itu mundur dalam bidang sains, itu penjelasannya bukan dalam kitab Ihya atau Al-Ghazali. Penjelasannya di luar itu. Kalau mau saya sederhanakan, orang NU mundur dalam bidang sains, ya karena memang dulunya orang NU itu kere-kere. Belajar itu kan paling ke pondok pesantren.
Kenapa ke pondok pesantren? Ya nggak punya uang untuk nguliahin anaknya. Kalaupun kuliah, kuliahnya paling ke IAIN. Itu pun beasiswa. Iya. Ya kenapa? Ya karena belum mampu. Begitu orang NU sekarang mulai naik kelas ekonominya, anaknya sekarang sudah mulai dikirim kemana-mana. Ada yang ke ITB, ada yang ke UI, ada yang ke UGM, ada yang ke ITS, segala macam. Bahkan Kiai Ilyas Ruhiyat, mantan dulu almarhum Kiai Ilyas Ruhiyat yang pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU sebelum Kiai Sa'al Mahfud, itu punya mantu namanya Kiai Abdul Khobir, orang Tulungagung, tamatan ITB, jurusan fisika murni. Menantunya Kiai Ilyas Ruhiyat, lulusan ITB. Jadi ini soal waktu saja. Begitu orang NU nanti kaya, anaknya akan sekolah di sekolah-sekolah yang mentereng itu. Adapun sekarang sekolahnya IAIN itu kan karena masih kere saja. Enggak ada kaitan dengan Ihya atau Al-Ghazali itu. Ya karena kere saja. Mampunya baru IAIN, alhamdulillah lah IAIN sudah lumayan kan ya. Yang kedua, faktornya bukan hanya itu saja, faktornya antara lain karena dulu orang-orang NU itu dihambat sekolah ke sekolah yang sekolah negeri. Dulu ada aturan itu, anak-anak lulusan madrasah itu nggak bisa daftar di UI, nggak, walaupun mampu orang tuanya, nggak bisa daftar di ITB. Kenapa? Karena nggak punya ijazah negeri. Jadi ya karena ada aturan yang menghambat orang-orang NU untuk sekolah di sekolah-sekolah seperti itu. Begitu aturan dulu zaman Orde Baru kan begitu. Orang NU kan ditindas. Ada banyak aturan-aturan dulu pada masa Orde Baru yang menghambat orang NU untuk bisa sekolah di perguruan tinggi yang bermutu. Ada aturannya. Gak ada kaitan dengan Ihya atau Al-Ghazali itu. Kalau ada orang menyalahkan Ihya, itu gimana wong? Kepengen belajar tapi dihambat, ya kan? Zaman Belanda dulu yang bisa belajar di sekolah Belanda hanya pegawai Belanda atau orang Jawa atau orang pribumi yang bekerja di Belanda, orang-orang pamong praja. Anaknya kiai nggak bakalan bisa sekolah di Belanda. Lah kok disalahkan Ihya-nya, gimana ceritanya? Wong mau sekolah di Belanda di sekolah HIS atau HBS atau Stovia kan nggak mungkin. Yang bisa sekolah-sekolah di Belanda modern itu ya semua pamong praja atau bangsawan. Anak kiai walaupun kaya nggak bisa, nggak dibolehkan. Jadi itu penjelasan yang menyalahkan kitab Ihya karena sebagai sumber kemunduran orang Islam atau orang Nahdliyin itu keliru sama sekali. Karena Ihya tidak begitu penjelasannya. Itu sama dengan hanya mengkambing hitamkan kitab Ihya. Sekarang sudah jelas ya duduk perkaranya ya. Insya Allah kita sekarang sudah mengerti bagaimana pandangan Al-Ghazali. Dan kalau ada orang mengatakan Al-Ghazali begini-begini, suruh baca sendiri. Atau ditanya, baca tidak? Saya yakin 100% tidak baca. Karena saya tahu orang-orang yang sering mengatakan itu saya tahu dia nggak baca itu. Imma tidak mampu baca, atau baca tapi nggak paham, ya kan? Atau ya karena hanya mengikuti kata orang lain yang pendahulu-pendahulu dia, ya. Tapi dia nggak meneliti sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.